Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji membahas kitab Nashaikhul Ibad karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya mari kita kirim dulu Al-Fatihah untuk beliau. Semoga ilmunya manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu hadis pertama dari kitab Nashaikhul Ibad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu, sesungguhnya aku mengharamkan al-zulma, kezaliman, ala nafsi, untuk diriku sendiri, wa ja'altuhu bainakum, dan aku menjadikan kezaliman itu di antara kalian muharraman, sebagai hal yang diharamkan juga. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling zalim satu di antara yang lain. Allah menyebut ya ibadi, wahai hambaku. Lah hamba ini siapa? Hamba ini seluruh makhluknya Allah. Makhluknya Allah yang diperintahkan untuk beribadah, diperintahkan Allah untuk menyembah, dan diberi tugas khusus menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan. Ini ada dua, yaitu manusia, bangsa kita, dan jin, ya. Jadi bangsa manusia dan jin sama-sama dibebani Allah kewajiban, sama-sama sholat, sama-sama puasa, dan juga sama-sama haji ke Baitullah, ya. Tentu kalau dibebani kewajiban, jika ada manusia dan jin yang tidak melaksanakan aturan dari Allah, maka sama-sama masuk neraka, ya. Meskipun jin ini diciptakan Allah dari api dan neraka juga dari api, jangan pernah berpikir bahwa api kok ketemu api, tidak, ya. Tetap hukuman Allah yang berupa neraka itu tetap dirasakan pedih oleh yang namanya jin. Contoh kecil, kita sebagai manusia diciptakan dari tanah, kita dilempar tanah juga sakit. Kita sama-sama manusia, punya daging, dipukul oleh sama-sama daging juga sakit. Maka jin yang diciptakan Allah dari api, ketika masuk neraka, jin pun sama-sama merasakan sakit. Karena neraka adalah tempat hukuman bagi hamba Allah yang tidak taat kepada Allah. Inni haramtu al-zulma. Jadi Allah ini mengharamkan kezaliman. Nah, apa sih kezaliman itu? Kezaliman adalah suatu hal yang kalau istilahnya itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari zalim adalah adil. Adil ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. La zulm atau zulma, ya, orangnya namanya zalim. Ini secara bahasa artinya adalah gelap. Makanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan, Allah menggambarkan fi zulumat, dalam kegelapan. Manusia ketika dalam kegelapan, maka manusia tidak bisa memandang sekelilingnya, tidak tahu arah dan sebagainya, sehingga ada kalanya nabrak tembok, ada kalanya terjatuh dan sebagainya. Manusia ketika hatinya sudah gelap, dia tidak tahu arah, tidak tahu mana benar, mana salah, maka cenderung akan zalim. Oleh karena itu, perbuatan yang melanggar aturan Allah itu dikatakan sebagai zalim. Baik zalim pada diri sendiri, zalim pada orang lain, ataupun zalim kepada Allah. Kita punya teman, punya kawan, kita ambil haknya mereka, adalah zalim pada orang lain. Kita diberi Allah kewajiban untuk menyembah ibadah pada Allah berupa sholat.
ketika kita tidak melaksanakan sholat, satu sisi kita zalim pada Allah karena mencari hak-haknya Allah, dan satu sisi kita zalim pada diri sendiri. Kenapa? Karena perbuatan ini bisa mengakibatkan kita mendapat siksa Allah yang berupa neraka. Oleh karena itu Allah mengharamkan kezaliman. Allah itu maha adil, ya, adil. Tetapi adilnya Allah mungkin tidak sama dengan persepsi manusia. Adil tidak harus sama rata, ya, tetapi memberikan bagian haknya sesuai dengan seharusnya, itu adalah sebuah keadilan. Orang yang melakukan kebaikan, ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah, baik, maka kebaikan Allah menjanjikan dibalas dengan balas surga. Orang yang melanggar aturan Allah berupa melakukan kemaksiatan, tidak taat kepadanya, maka dia akan dibalas dengan siksa atau neraka. Lah, Allah adil. Orang yang baik, orang yang taat akan diberi surga, dan orang yang melaksanakan kemaksiatan akan diberi neraka. Ini adalah keadilan Allah. Maka Allah tidak akan memberi orang yang berbuat baik dimasukkan neraka dan orang yang berbuat buruk tidak dimasukkan surga, meskipun Allah bisa melakukannya. Nah, ini Allah mengharamkan kezaliman ala nafsi terhadap Allah sendiri. Allah tidak akan zalim, ya. Maka kita yang selama ini berbuat baik, ibadah, mengharapkan ridho Allah, jangan khawatir, Allah tidak akan pernah salah, Allah tidak akan pernah lupa membalas kebaikan kita. Lanjutnya, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Allah mengharamkan kezaliman dan Allah tegas juga melarang kezaliman. Fala tazalamu, makanlah, janganlah kalian saling zalim satu sama lain. Biasanya orang kalau dizalimi akan balas dengan perbuatan lain yang zalim pula, dan dibalas lagi. Akhirnya zalim ini tidak ada habisnya. Allah melarang. Maka bagaimana jika ada orang zalim kepada kita? Tentu kita sebisa mungkin memaafkan. Wal afina anin nas, kita diperintahkan Allah untuk memaafkan. Jika kita tidak bisa memaafkan dan harus membalas, maka membalasnya pun tidak boleh melebihi kadar apa yang mereka perbuat pada kita semua. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan keburukan adalah keburukan yang serupa, yang setimpal, tidak boleh lebih. Kalau lebih itu namanya zalim. Tapi tetap ketika kezaliman itu menyangkut dengan hak-hak orang lain yang hubungan dengan negara, kita tidak bisa melaksanakan hukum itu sendiri. Tentu kita serahkan pada aparat atau negara yang berwenang yang menangani hal ini. Kita seringkali saling menzalimi orang lain, menzalimi teman kita, menzalimi tetangga dan sebagainya. Dosa, tentu dosa. Ya, barangkali kita pernah berbuat kasar, pernah menyakiti dengan ucapan, menyakiti dengan perbuatan, atau melanggar hak-haknya. Kezaliman ini, ya, kezaliman ini Allah tegas melarangnya. Dan jika Allah sudah melarang, jangan pernah dilanggar. Kenapa? Karena kalau dilanggar, Allah akan membiarkannya. Maka ada sebuah hadisnya juga, hadis dari Allah dari Rasulullah. Sesungguhnya innallaha yulmi lidzalimin hatta idza akhatahu la yuftilhu. Sesungguhnya Allah akan membiarkan orang zalim. Orang zalim ketika sudah tidak bisa dinasihati oleh Allah, nasihatnya Allah tidak bisa tidak masuk ke hatinya, tidak bisa masuk meresap dalam hatinya dan pikirannya, Allah akan membiarkannya. Lah, efeknya adalah hatta idza akhadahu lam yuftilhu. Ketika Allah sudah mengazab orang zalim ini yang sudah diberi peringatan oleh Allah dan tidak menghiraukan, Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang terus menerus dan tidak ada hentinya. Mungkin pernah kita merasakan, merenung pada diri kita, aku kok sial terus, aku apes terus. Mungkin kita pernah melanggar haknya Allah, zalim.
atau melanggar haknya orang lain yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Tetapi kita tahu salah dan kita biarkan tanpa ada permohonan maaf, tanpa ada introspeksi diri, tanpa ada perbaikan diri. Akhirnya apa? Akhirnya kita dihukum oleh Allah dengan suatu bencana, dengan suatu keburukan yang terus-menerus dan tidak enak. Kita harus melihat pada diri kita sendiri, tidak melihat pada orang lain. Nah, tentu sangat berpotensi bagi kita yang hidup di antara sama manusia, dengan teman, dengan kerabat, dengan tetangga untuk zalim. Pelajar bagaimana zalimnya? Zalimnya pelajar adalah ketika mereka tidak belajar. Zalim iya, karena akibat dari ketidakbelajaran mereka adalah mereka tidak berilmu alias jadi orang bodoh. Bodoh itu sakit dan menyakiti diri sendiri adalah sebuah kezaliman pula. Maka jika ada pelajar yang tidak belajar, tidak mau belajar dengan giat, tidak amanah seperti apa yang diharapkan oleh orang tuanya dan guru, maka pelajar ini pun juga termasuk pelajar yang zalim. Maka dari itu kita mengamalkan hadis ini ya, cuma hadis yang sangat singkat ini kita amalkan. Kita belajar untuk tidak zalim, baik pada diri sendiri, pada orang lain, terlebih-lebih pada Allah. Dengan cara kita melaksanakan hak-haknya Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Kita tidak melanggar batasan-batasan hak-hak orang lain. Walaupun kita sendiri berkeinginan dan berniat untuk melakukannya. Dan juga kita hendaknya tidak zalim pada diri sendiri. Karena nanti yang rugi adalah diri kita sendiri. Rugi dunia dan rugi akhirat terlebih. Baik para jamaah sekalian, insya Allah kita sambung pembahasan pada minggu berikutnya. Semoga bermanfaat dan kita berusaha menjadi orang yang tidak zalim pada siapa-siapa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.